Salam Nusantara, Rahayu untuk seluruh Kisana yang ada di Indonesia. Ketemu lagi dengan Herlando di Sasana Sastra. Ya, tentunya para Kisana tadi sudah melihat video di awalnya, yaitu tentang dupa. Jadi hari ini kita akan membahas tentang dupa dengan berbagai macam seluk-beluknya ya, mulai dari positif, negatif dan lain sebagainya. Tentunya siapkan dulu kopi, bakar rokok kalian, yuk kita belajar bareng-bareng. Oke, di sana tentang dupa ya. Nah, yang sekiranya nanti ini akan kita bahas tentang hal-hal negatif ya kan, kemudian hal positif apa gitu ya. Kita akan bahas dari sudut pandang material. Dari sudut pandang material ini maksudnya adalah sudut pandang ilmiah, dan kemudian sudut pandang secara spiritual ya, biasanya secara keagamaan seperti itu. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu ketika orang mendengar atau menyalakan dupa ya, pasti pikiran mereka bernuansa negatif ya. Seakan-akan ketika saya menyalakan dupa seperti ini, sekiranya orang akan berpikiran bahwa saya akan tombok togel gitu ya. Saya akan mengundang makhluk lain ya, makhluk astral gitu ya katanya. Kemudian saya minta bantuan dia agar saya bisa mengeluarkan nomor buntut gitu ya, bahasa Indonesianya. Kalau di Jawa biasanya togel itu, atau bahasa kasarnya itu gerandong ya. Gerandong pakai dupa, kemudian ada sarana-sarana lain gitu kan. Kemudian dengan sarana inti dupanya kita bisa mengundang makhluk astral, kemudian saya dapat nomornya tembus seperti itu. Nah, stigma negatifnya seperti itu ya. Nah, tentunya kenapa sih kok hal ini sering berkembang menjadi sesuatu yang negatif gitu ya. Terutama yang pertama itu adalah karena salah informasi ya. Salah informasi yang diinfokan, yang diberitakan secara turun-temurun, atau dari satu mulut ke mulut lainnya, dan kemudian yang memberitahu ini dia tidak tahu esensi daripada dupa itu sendiri. Nah, yang penting ketika ada orang menyalakan dupa atau bau dupa gitu ya, karena dupa itu ciri khasnya wangi atau mungkin juga kemenyan ya, yang juga berbau wangi, akhirnya orang berpendapat atau berpikiran bahwa ada seseorang yang mengundang ya, dalam tanda kutip mengundang, yaitu tadi makhluk astral gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah dari media. Dari media ini kita bisa ambil contoh dari film, sinetron gitu ya. Kemudian mungkin di YouTube juga gitu. Dengan menyerap info yang salah seperti yang diberitakan di media-media itu, akhirnya kenapa? Akhirnya masyarakat pun akhirnya menilai bahwa seseorang yang menyalakan dupa dia pasti akan mengundang sesuatu gitu ya, makhluk astral sekali lagi. Nah,
Dari sini teman-teman yuk kita akan bahas ini dari sudut pandang ilmiah dupa ya. Nah, pertama-tama sudut pandang ilmiahnya apa? Gini, dupa itu tidak seperti yang diinformasikan yang sudah-sudah, yang kita informasikan tadi ya, baik itu secara turun-temurun maupun mengenai informasi yang salah ya. Dan ternyata secara ilmiah, secara materi ya, bahwa dupa itu adalah aromaterapi ya, yang mampu mereduksi segala macam hal-hal negatif yang ada di tempat kita ya, atau mungkin di dalam diri kita. Nah, salah satu manfaatnya yang bisa kita sebutkan yang pertama itu adalah menghilangkan rasa stres, teman-teman. Ya. Menghilangkan rasa stres ini ketika seseorang menghirup aroma dupa, wewangian, entah itu dupa ataupun minyak wangi yang sering kita kenal gitu ya. Seseorang itu akan merasa dirinya nyaman. Ya. Akhirnya timbullah sebuah ketenangan jiwa di dalam dirinya itu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa indera penciuman manusia itu bisa membedakan 100.000 ya, 100.000 jenis aroma yang berbeda. Nah, dari situ ketika seseorang menghirup aroma dupa, akhirnya dengan mindset yang benar, akhirnya orang tersebut mampu menenangkan dirinya karena berbaunya dengan aroma-aroma wangi gitu ya. Nah, kemudian kalau kita nyalakan seperti ini, di beberapa referensi mengatakan bahwa ini pun juga mampu untuk mengurangi serangga, salah satunya adalah nyamuk ya. Karena kita ketahui nyamuk itu dia peka terhadap bau-bau wangian tertentu ya kan? Nah, seperti yang kita ketahui juga, dupa itu tidak hanya 1-2 aroma, misalkan aroma melati, aroma mawar, aroma cendana, enggak, tapi berbagai macam aroma yang ada di dalam dupa. Dan dupa ini memang dibuat dari sari-sari tanaman, sari-sari bunga seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menjadi sebuah pengharum alami. Kalau kita lihat dari orang-orang di masa lalu, ada orang-orang manten punya gawe gitu ya, manten gitu ya, itu kadang di kamarnya itu diberikan wewangian seperti ini ya. Karena itu untuk apa? Untuk memberikan aroma yang mampu untuk menenangkan jiwa daripada sang pengantin ya. Gitu. Nah, ketika apakah ini mampu seseorang mungkin berpikir ya, dengan mindsetnya yang mengatakan bahwa dupa itu mengundang berbagai macam makhluk astral gitu ya. Ini justru akan menghambat pikiran logis kita sendiri gitu teman-teman ya. Sekarang kita logikakan saja ya kan. Kita lebih suka mana, aroma wangi atau aroma busuk? Ya. Ketika di suatu rumah atau di suatu tempat kita merasakan bau wangi, kita pasti akan suka dan itu otomatis. Atau kita melihat orang yang mungkin badannya wangi. Beda dengan orang yang mungkin kita akan menutup hidung ketika ada orang yang bau keringetnya nggak enak seperti itu. Nah, ini logis banget teman-teman ya. Ketika mindset kita mengatakan bahwa dupa itu untuk makhluk lain, untuk makhluk astral gitu, karena makannya makan itu gitu,
ini nggak logis banget ya kan, karena orang-orang dulu membuat ini sebagai media untuk salah satunya ketenangan jiwa tadi dan sebagai sarana ibadah gitu. Jelas kalau saya sendiri akan lebih suka bau wangi daripada saya bau bangkai gitu kan. Misalkan di rumah kita mungkin kita pernah merasakan di rumah kita sendiri gitu ya, kita pernah menemukan bangkai tikus gitu, kita akan bingung satu rumah ini bau apa gitu. Tetapi anehnya ketika kita bau wangi kita pun juga bingung gitu. Nah akhirnya kan kita pilih yang mana gitu kan. Nah karena apa, gini ya, dari bau wangi bingung mikirnya ke hantu, bau bangkai bingung juga gitu kan. Nah itu sebenarnya mindset kita sendiri gitu loh. Jadi kalau memang kita nggak suka bau bangkai ya ayo cari bangkainya di mana gitu kan. Tapi ketika bau wangi, bau dupa, ya sudah itu berarti eh, apa? Itu mampu kita jadikan ini apa namanya? Untuk memampukan diri kita agar mindset kita itu tidak mengarah ke arah yang negatif gitu. Jadi dupa sekali lagi ini secara ilmiah tidak untuk mengundang sesuatu di luar di luar kita sebagai manusia ya gitu loh. Tapi ini sebagai sarana untuk kita menenangkan jiwa, menenangkan agar kita nggak stres, gitu ya, mampu menghalau menghalau serangga ya, salah satunya nyamuk, kemudian aromaterapi untuk rumah kita sendiri gitu. Dan ini sangat alami daripada kita membeli bahan-bahan yang kimia seperti itu ya. Nah, dan tentunya ini bukan untuk menyarankan teman-teman selalu menyarankan dupa, itu hak kembali ke kisah masing-masing ya. Kalau memang suka dengan aroma wewangian ya silahkan pakai, kalau enggak ya udah. Yang penting adalah jangan sampai di mindset kita, di dalam pikiran kita bahwa ketika bau dupa, bau kemenyan ini akan memunculkan makhluk lain. Gitu ya. Oke, di sana sekarang kita bahas yang kedua, dupa dengan makna spiritual atau filsafatnya ya. Di sini kita akan membahas secara filsafat dupa ya. Bagaimana orang-orang di Jawa ya, pada khususnya, mungkin juga di luar Jawa seperti di Kalimantan, di Irian Jaya ataupun di Sumatera mungkin juga menggunakan hal yang sama. Nah, cuman di sini yang saya bahas adalah filsafat yang ada di Jawa mengenai dupa. Ya. Jadi gini, seluruh kisah semua, kenapa orang Jawa ketika dia melakukan suatu ibadah, dia menggunakan dupa. Ya. Yang pertama adalah selalu mengingatkan kita, yang pertama ini ya, mengingatkan kita akan kematian. Seperti itu. Jadi dupa ini hidup. Ya, seperti yang Kisana ketahui, ini hidup. Ya. Kemudian asapnya itu naik ke atas. Jadi ketika manusia hidup, ya, jangan selalu ingat apa yang ada di lingkungan kita. Jangan hanya selalu memikirkan pribadi kita, jangan selalu memikirkan kesana kemari, gitu kan. Tapi kamu juga harus memikirkan kematianmu, gitu kan. Nah, kematiannya gimana? Seperti ini, dupa, asapnya pasti ke atas. Digambarkan bahwa dupa ini adalah badan manusia yang hidup. Ya, tetapi ketika dia sudah meninggalkan tubuhnya, dia akan ke atas. Tentunya kembali kepada Tuhan. Gitu.
Di samping juga secara ilmiah ketika orang melakukan persembahyangan, melakukan upacara ritual persembahyangan ya, tentunya mereka pun butuh menenangkan diri gitu kan, dengan menghirup aroma ini, aroma dupa ya kan. Nah, secara lumrah, manusia lumrah ketika kita mau bersembahyang kemudian bau bangkai gitu kan, akhirnya ya kita nggak akan konsen, tetapi dengan bau ini kita akan konsen, itu tadi. Nah, makna filsafatnya seperti itu. Ini yang pertama. Jadi ketika seseorang itu hidup, jangan sampai kita menghilangkan kematian gitu kan. Selalu kamu harus ingat gitu kan, bahwa hidup ini sementara, bahwa kamu harus selalu berbuat baik. Ingat kamu nanti akan mati. Seperti halnya dupa ini nanti lama-kelamaan akan mati gitu kan. Itu yang pertama, para kisana. Kemudian yang kedua, yaitu mengenai sang jiwa itu sendiri. Ya, kelanjutan dari yang pertama, ketika seseorang sudah mati, meninggal, kemudian sang jiwa atau sang roh, sang atman itu kembali kepada Tuhan. Dan kita tidak tahu, ya kan? Kita tidak tahu itu. Seperti halnya ini. Gitu. Misalkan ini ada dua dupa. Yang satu merek A, yang satunya merek B. Anggap ini merek yang A ini merek aroma melati, kemudian yang satunya aroma cendana. Nah, ketika ini dijadikan satu, kemudian hidup dan dia asapnya menjadi satu, apakah kita bisa membedakan mana yang asap melati dan mana yang asap dupa cendana? Kita nggak akan bisa membedakan itu. Ketika dupa ini hidup, kemudian mengeluarkan asapnya dan aromanya, kita nggak akan membedakan ini mana ini ya, yang aroma melati, aroma cendana, kita nggak akan tahu. Kita hanya tahu baunya saja. Demikian juga dengan seseorang yang sudah kembali ke alam sebenarnya, alam, kalau orang Jawa bilang alam kasunyatan, alam sunyoruri gitu ya, alam kembali ke alam Tuhan. Kita nggak akan tahu di sana. Tapi yang jelas dari orang tersebut, kita yang kita pelajari adalah wanginya, gitu ya, bau wanginya, istilahnya seperti kebaikan orangnya. Dan kita selalu mendoakan kebaikan dan keluhuran dari orang tersebut, gitu. Jelas kalau seseorang sudah meninggal, entah itu dibakar, entah itu dikubur, ya kan, kita nggak akan tahu beliau ini akan kemana, gitu ya. Kita nggak perlu mikir, oh orang ini pasti ke surga, orang ini pasti ke neraka, orang ini manunggal dengan Tuhannya. No. Ya, kita nggak akan tahu. Seperti halnya dupa, sekali lagi. Kita nggak akan bisa membedakan mana ini, oh yang aroma melati warnanya putih, yang aroma cendana ini warnanya kuning, nggak akan bisa. Kita nggak akan bisa membedakan itu. Tapi yang kita tahu cuma aromanya. Jadi di makna spiritual inilah yang menjadikan masyarakat Jawa selalu tidak luput dari dupa. Karena sekali dia menyalakan dupa, manfaat secara material dia dapatkan untuk menghindari stres, untuk agar nyamuk hilang, gitu kan. Setelah itu semua ada, akhirnya apa? Ketenangan jiwa yang didapatkan dengan aroma wangi. Ketika ketenangan jiwa didapat, akhirnya ketika dia melakukan sebuah persembahyangan, melakukan sebuah ritual berbakti kepada Tuhan, akhirnya dia benar-benar mencapai konsentrasinya dia. Seperti itu. Itu yang
oleh masyarakat Jawa benar-benar dijadikan patokan ketika dia melakukan suatu peribadatan. Itu teman-teman, itu para kisana ya. Bagaimana kita membahas tentang dupa ya, yang ternyata dupa tidak hanya memiliki makna spiritual, tapi juga ada khasiat secara material untuk kita. Nah, mungkin juga di rumah para kisana boleh share ya kan, siapa yang suka dengan aroma dupa atau siapa yang tidak gitu kan, atau mungkin juga rekan-rekan semua ada, kita bisa sharing ya, rekan-rekan di rumah makna dari dupa itu apa, mungkin punya pengetahuan dari kakek neneknya atau leluhurnya yang memang memberikan informasi tentang filsafat dupa secara ilmu Jawa gitu ya. Dan mungkin juga teman-teman yang di Kalimantan atau di Irian atau di manapun Anda berada, kalau memang di daerah Anda juga menggunakan dupa, mungkin punya makna lain selain kita yang ada di Jawa gitu ya, kita bisa share tentunya dengan ngasih komen. Oke, itu dulu para kisana semua, semoga mendatangkan manfaat apa yang kita sampaikan di sini, apa yang kita pelajari di sini. Dan tentunya yuk sekali lagi kita rubah mindset kita tentang dupa, menyan, minyak wangi dan lain sebagainya. Akhir kata, salam Nusantara, Rahayu.